Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Kembali lagi berjumpa dengan Mrs. Dian. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 5. Are you ready? Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar di sebelah kiri ini. Beliau adalah Pak Bejo. Beliau sudah tua, tetapi tulang dan otot-ototnya masih kuat mengayunkan cangkulnya yang berat. Kakinya pun masih kukuh berjalan di lumpur yang pekat. Nah, sekarang coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kamu memegang benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga makhluk hidup dapat bergerak. Apa saja fungsi otot manusia? 1. Menjalankan kerja seperti berjalan, mengangkat, berlari. Fungsi yang kedua, menggerakkan jantung. Dan fungsi yang ketiga adalah mengalirkan darah. Ayo anak-anak, sekarang kita belajar macam-macam otot manusia. Yang pertama, namanya otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar. Ciri-cirinya adalah waktu kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot ini adalah gelondong, terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Ciri selanjutnya adalah pergerakan dari otot ini sangat lambat dan mudah lelah. Gerakan otot ini dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot saluran kemih. Otot ini tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jenis otot manusia yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran kita. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Kira-kira kenapa ya? Ya, karena otot ini menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik adalah bentuknya silindris dengan garis gelap dan terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat, dan mudah lelah gerakannya. Bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel. Mempunyai mioglobin dan yang terakhir, inti selnya berada di tepi. Jenis otot ketiga manusia adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus, tanpa istirahat, dan tanpa berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Ciri-cirinya: 1. Otot jantung berbentuk silindris dan memiliki percabangan.
Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Otot jantung bekerja tanpa kesadaran manusia. Ciri yang terakhir, otot jantung bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kalian mendengar penjelasan tentang jenis-jenis otot dan ciri-cirinya, maka tugas kalian hari ini adalah amati secara seksama gambar otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kemudian, gambarlah ketiga otot tersebut di buku tulismu. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Sekarang, Budian telah menyajikan sebuah bacaan yang berjudul Otot Manusia. Hari ini kita literasi dulu ya. Otot manusia. Paragraf 1. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain adalah untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Paragraf 2. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja itu berarti gerak itu dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan Paragraf keempat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contohnya antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan menuju sistem pencernaan, dan detak jantung. Paragraf 5. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya, ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai aktivitas. Paragraf kelima. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia, misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu manusia menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Paragraf 6. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah saat kita menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu.
Nah, anak-anak, dari bacaan yang sudah Budian bacakan tadi, kalian bisa membacanya berulang-ulang supaya kalian bisa memahami isi bacaan tersebut. Karena tugas 2 kalian hari ini adalah menemukan ide pokok masing-masing paragraf seperti contoh di bawah ini. Nah, di sini sudah Budian beri contoh. Dari paragraf 1, ide pokoknya adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi. Tetapi fungsi yang utama adalah bergerak. Kalau dilihat dari paragraf 1 tadi, ide pokoknya ini terdapat di awal. Ayo, siapa yang masih ingat? Jika ada sebuah paragraf dan ide pokoknya terdapat di awal, namanya apa? Ayo. Iya, betul, namanya paragraf deduktif. Nah, anak-anak, silahkan kalian kerjakan tugasnya di buku tulis. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.